Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat bisa salat subuh berjamaah. Kemudian Allah tambahkan nikmat berikutnya, yaitu nikmat bisa belajar ilmu agama. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya di dalam majelis ini, sehingga kita bisa melewati majelis ini sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh syariat, sehingga kita bisa memperoleh atau berpotensi mendapatkan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan Allah, mari kita memulai kajian kita di pagi hari ini, melanjutkan risalah yang singkat dan penuh dengan manfaat insyaallah, risalah yang berjudul Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima karya ilmiah beliau ini sebagai pemberat dalam catatan kebaikan beliau kelak di hari kiamat nanti.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh penulis. Beliau mengatakan al-masailu as-salasu. Ada tiga poin yang sepatutnya diketahui dan diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Tiga poin utama yang sepatutnya diketahui dan diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Karena bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seseorang mengetahui sesuatu tetapi belum sampai tahap mengimaninya, belum sampai tahap meyakininya. Tahap mengimani dan meyakini itu adalah satu tahap yang lebih tinggi dari hanya sekedar mengetahui. Dari hanya sekedar mengetahui. Kita ambil contoh. Jika kita mengetahui akan adanya pembagian sembako, jika kita mengetahui akan adanya pembagian sembako secara gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun, semua yang memiliki KTP DKI berhak untuk mendapatkannya. Ini ilmu atau bukan, Pak? Sampai di sini ilmu atau bukan? Ilmu apa, Pak? Ilmu apa, jemaah? Ilmu pembagian sembako. Akan dibagikan sembako. Kemudian disebutkan waktunya, tanggalnya, jumlahnya. Ternyata di samping sembako juga disebutkan akan disertai uang. Akan disertai dengan uang. Maka ini diumumkan di setiap grup RT, RW, dan seterusnya. Ini namanya apa, Pak? Ilmu kan? Namanya ilmu. Ilmu tentang apa, Pak? Pembagian sembako. Waktunya, tempatnya, jumlah yang akan dibagikan atau jumlah yang akan kita terima. Ini ilmu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini apakah sudah berpindah kepada keyakinan
Belum, belum tentu. Belum tentu. Sampai datang tanggal tersebut. Sampai datang tanggal tersebut. Misalnya seperti terjadwal tanggal 1 September. Bertepatan dengan hari ini. 1 September 2024. Jam 9 pagi. Maka siapa saja yang mendatangi tempat yang telah diinfokan jam 9 atau bahkan kurang jam 9, maka secara lahiriah barulah kita katakan dia telah meyakini. Dia telah meyakini ilmu yang dia punya. Bermanfaatkah ilmunya? Bermanfaat nggak Pak ilmunya? Yang datang jam 9 atau kurang jam 9, ilmunya bermanfaat? Bermanfaat? Bermanfaat. Ilmu yang berpindah kepada keyakinan sehingga melakukan sesuatu. Terkadang ilmu tidak berpindah kepada keyakinan. Dan hal itu terjadi ketika ilmu tersebut tidak terrealisasi menjadi apa yang dia ketahui. Apa yang dia ketahui. Jamaah. Apakah iblis mengingkari ketunggalan Allah? Tidak. Apakah iblis mengingkari keesaan Allah? Tidak. Apakah iblis tahu Allah itu esa? Tahu. Iblis tahu Allah itu esa dalam segala hal, tunggal dalam segala hal. Apakah iblis tahu konsekuensi yang akan dia dapatkan? Tahu? Tahu. Dia tahu. Dari mana? Kita tahu dari mana? Karena dia sendiri yang mengatakan, "Anzirni." Ya Allah, tunda hukuman untuk saya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Dari sini para ulama diantaranya mengeluarkan atau mengambil pelajaran. Sangat banyak sekali. Di antara pelajarannya ada hikmah di balik panjang umurnya pelaku dosa dan maksiat. Hikmahnya di antaranya Allah masih memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Ada hikmah dari Allah. Coba lihat. Ada enggak? Atau dalam kehidupan sehari-hari yang pelaku dosa dan maksiat dengan narkobanya, judinya, main perempuannya, berantemnya, enggak mati-mati. Ada yang normal-normal saja, matinya cepat. Bahkan terkadang ada saudara kita, teman kita yang secara lahiriah soleh, soleha, meninggalnya lebih cepat. Ini diantara hikmahnya Pak. Allah masih membuka peluang untuk bertaubat.
Yang kedua, ketika dia tidak mampu memanfaatkan kesempatan waktu yang masih Allah berikan, maka bertambahlah hukuman yang akan dia dapatkan kelak di hari kiamat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pertambahan umur dari Allah itu adalah kesempatan yang Allah berikan bagi seorang hamba untuk kembali pada Allah. Dan jika manusia tidak mampu memanfaatkan usia yang panjang yang Allah berikan, misalnya sampai 60, sampai 70, dia nggak ngerti tentang agamanya, dia nggak paham tentang agamanya, padahal mengerti dan memahami agama ini hukumnya fardu ain. Ini bukan fardu kifayah, Pak. Memahami agama kita, khususnya dari pelajaran yang paling utama, memahami tentang Allah, memahami tentang Rasul, dan memahami kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tidak bisa, itu hukumnya fardu ain. Ketika kita lebih mengerti ilmu komputer misalnya, dibandingkan jam berapa harus datang ke masjid di hari Jumat, maka itu akan jadi malapetaka buat kita. Ilmu komputer kita mengerti sampai dalam-dalamnya, sangat mengerti. Tapi sholat Jumat datangnya setelah azan berkumandang. Misalnya, satu contoh aja. Atau ketika ada di dalam sholat Jumat, ngobrol sama teman kanan, teman kiri, atau main handphone. Maka pengetahuan dia tentang ilmu dunianya itu jadi bumerang buat dia. Karena dia wajib mengetahui jam berapa dia harus datang saat hari Jumat. Dan dia tidak wajib menguasai ilmu komputer. Tidak ada pertanyaan besok di hari kiamat tentang ilmu komputer. Tapi kita ditanya salat kita, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Itu yang ditanya. Bahkan yang pertama kali yang ditanya adalah salat. Maka tidak dapat tidak jamaah. Kita harus menguasai ilmu tentang salat 5 waktu khususnya. Allah berfirman dalam surah Fatir di ayat ke-37. Ketika orang-orang kafir dan para penghuni neraka, mereka berteriak nanti di neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka akan berteriak dengan suara yang sangat keras ketika mereka masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka katakan Bapak Ibu? Kata mereka apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal
Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal. Artinya apa, Pak? Artinya apa, jamaah? Dia tahu harusnya dulu dia belajar ilmu, masuk masjid, sholat Jumat jam berapa. Dia tahu. Makanya dia bilang sama Allah, ya Allah saya beramal deh, pulangin lagi. Dia tahu. Seperti tahunya kita semua Bapak Ibu, dulu mungkin ada di antara kita yang dulu nggak sholat 5 waktu ya Pak ya. Betul Pak? Saat kita nggak sholat, kita tahu nggak kalau sholat itu wajib? Hah? Saat kita dulu nggak sholat, kita tahu nggak sholat itu wajib? Nggak tahu Pak. Kalau Bapak nggak tahu, yang lain? Saat dulu kita nggak sholat 5 waktu, keumuman kita, tahukah sholat itu wajib? Keumuman, tahu. Sahih? Coba bisa ditanya sama siapa misalnya, sama saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau bahkan sama non-muslim. Non-muslim tahu nggak orang Islam sehari sholat 5 kali? Tahu nggak? Tahu. Non-muslim tahu Pak? Tahu. Dia tahu subuh. Jumlah rakaatnya dia tahu nggak? Dia tahu nggak? Non-muslim tahu. Ada yang tahu? Tahu. Oleh karena itu keumuman orang Islam, keumumannya tahu Pak. Keumuman tahu saat dia diperintahkan oleh Allah untuk sholat, kemudian dia tidak sholat, dia tahu. Makanya yang tahu tapi tidak dikerjakan, besok mintanya sama Allah, ya Allah balikin, saya kerjain deh. Karena apa begitu? Karena dia tahu. Karena dia tahu. Gitu. Dia nggak mengelak tuh ketika ditempatkan di mana? Di neraka. Dia nggak bantah Allah. Ya Allah saya nggak tahu. Dia nggak bilang nggak tahu. Bilangnya apa? Bilangannya apa? Balikin. Mau ngapain? Mau beramal. Berarti dia tahu. Harusnya dulu beramal. Seperti kita kondisinya persis. Saat kita nggak belajar ilmu agama, kita tahu kalau hukum belajar ilmu agama itu adalah fardu ain. Fardu ain, Pak. Bukan fardu kifayah. Fardu ain. Ya, Pak ya. Fardu ain. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bantahan yang cukup telak dari Allah pada manusia yang minta dikembalikan ke bumi untuk beramal. Allah bantah dengan umur. Allah bantah dengan umur, Pak. Awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah kasih Anda usia? Allahu Akbar. Jadi usia kita adalah alasan Allah untuk menghukum manusia. Ketika manusia tidak memanfaatkan usia yang Allah berikan. Awalam nu'ammirkum ya Rabb. Saya udah kasih Anda waktu yang panjang. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Saya kasih Anda usia. Dan Anda pun melihat di sekitar Anda orang taat sama Allah. Bahkan Anda mengejek mereka. Sahih? Bahkan Anda mengejek mereka. Bahkan Anda mencibir mereka. Bahkan Anda merendahkan mereka. Terjadi, Pak? Terjadi? Terjadi. Awalam nu'ammirkum. Saya sudah kasih Anda usia. Jadi usia
itu bisa jadi bumerang, Pak. Nanti di hari kiamat. Usia itu bisa jadi bumerang. Usia yang panjang kalau tidak digunakan untuk mentaati Allah, maka jadi bumerang buat pemiliknya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum an-nadhir. Seharusnya dia bisa menggunakan akalnya, dia bisa berpikir, dan seterusnya. Jadi punya ilmu belum tentu yakin. Punya ilmu belum tentu yakin. Keyakinan itu dibuktikan saat terrealisasi apa yang dia ilmui. Baru dia dikatakan yakin. Tanggal 1 September jam 9 pagi di pos RW atau di kelurahan. Maka yang datang untuk mengambil sembako dan bingkisan-bingkisan lainnya, maka kita yakinin mereka ini adalah orang-orang yang berilmu dan yakin. Orang-orang yang berilmu dan yakin. Apakah iblis nggak tahu atau iblis tahu nggak Allah itu nggak boleh dibantah? Tahu, dia tahu. Iblis tahu, gitu. Ini repot, Pak. Orang yang punya karakter seperti karakternya iblis. Sulit untuk dinasehati. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Apa poin yang Bapak dapatkan dari iblis, kisahnya iblis? Apa, Pak? Apa, Pak? Membangkang. Iya. Kemudian poin utamanya itu tuh, sombong. Kenapa sih sombong itu? Sombong itu disebabkan karena apa? Ada sebabnya enggak? Ada sebabnya enggak sombong? Ada. Apa? Itu dia, sahih, 100% itu dia. Merasa. Orang, Pak, kalau sudah punya penyakit merasa, itu enggak bisa dinasehatin, Pak. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa dikoreksi, Pak. Enggak bisa dikasih arahan, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau sudah punya sifat apa? Merasa apa? Apa aja. Merasa ganteng, merasa cantik, merasa pintar, merasa kaya, merasa soleh, merasa soleha, merasa berilmu. Sahih, Pak? Real? Kita nggak usah bicara orang lain. Kita tanya diri kita saat kita merasa jago bikin susu ini, itu kalau diberikan masukan, udah aneh udah belajar bikin susu 20 tahun, nggak usah diajarin. Betul? Keluar sombong dari sifat merasa. Keluar sombong dari sifat merasa. Maka ini salah satu yang harus kita punya, Pak. Menghilangkan sifat merasa. Pak, orang-orang yang datang di tanggal 1 September itu ke pos RW atau kelurahan adalah orang-orang yang butuh, sahih, butuh. Tapi kalau yang merasa enggak butuh,
yang merasa kaya datang nggak? Nggak, Pak. Nggak perlu dia datang. Udah kaya, merasa kaya. Nggak perlu dia datang. Nah itu dia, Pak. Penyakit merasa itu penyakitnya turunannya turunan siapa, Pak? Iblis. Iblis. Demikian juga dengan ibadah, Pak. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Ilmu saja tidak cukup. Ilmu saja tidak cukup. Maka ilmu harus dipindahkan kepada keyakinan. Kapan kita tahu ilmu itu pindah kepada keyakinan? Ketika ilmu itu menghasilkan amal. Ketika ilmu itu menghasilkan amal. Nabi Musa, Pak, saat mendapatkan nasihat dari Allah bahwasannya di satu tempat sana yang jauh dari Nabi Musa ada hamba Allah yang lebih berilmu dari Musa, yang lebih berilmu dari Nabi Musa. Apa jemaah reaksi Nabi Musa ya? Kaifa asilu ilaihi, dia tanya sama Allah, ya Allah, bagaimana caranya saya bisa ketemu orang itu? Lewat mana? Jalur daratkah? Jalur lautkah? Bagaimana caranya saya ketemu orang itu dan saya berguru mengambil ilmu dari orang itu? Ini tawadhu, Pak. Coba kalau Musa keturunan iblis, apa kata Musa? Emang ada lebih pintar dari saya? Enggak, Pak. Ya, Pak. Musa ketika Allah bilang di tempat sana ada yang punya ilmu lebih dari antum. Kata Musa, kaifa asilu ilaihi ya Rabbi. Wahai Rabbku, bagaimana caranya saya bisa ketemu orang itu? Saya ngambil ilmu dari orang itu, saya belajar sama orang itu. Maka datang Nabi Musa dengan proses-prosesnya, bertemulah dengan Khidir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah sampai tahap keyakinan atau baru sampai tahap pengetahuan? Penulis mengatakan Annallaha khalaqana, Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kita semua. Sampai di sini, kalau kita tanya kepada diri kita, kepada manusia kaum muslimin, bahkan ketika kita tanya kepada non-muslim loh Pak, non-muslim, bukan hanya orang muslim. Kalau Bapak tanya kepada non-muslim, Pak, tidak ada satupun Tuhan yang mengklaim menciptakan, Pak. Tidak ada, Pak. Kecuali hanya Allah. Tidak ada satu Tuhan pun yang mengklaim telah menciptakan. Allah sudah mengklaim. Semua ini diklaim oleh Allah. Allah yang menciptakan. Sahih? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihu lillahi, itu semua Allah klaim.
dan tidak dibantah oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Masya Allah, Pak, tidak dibantah. Tetapi mereka hanya sampai mengklaim itu Tuhan, tetapi tidak memberikan statement Tuhan mereka menciptakan. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan sejumlah ayat yang menunjukkan kalau tidak ada yang mengklaim menciptakan. Hatta lalat, enggak. Hatta lalat, hatta menciptakan lalat, tidak. Oke, jamaah, kita mengimani, apa bapak-bapak telah mengetahui kalau non-muslim pun mengakui pencipta alam semesta dan isinya adalah Allah. Lihat, kita lihat firman Allah. Di antaranya dalam surah Al-Ankabut. Di ayat ke-61. Lihat Pak, ini harus jadi akidah kita. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walain sa'altahum, kalau antum mau tanya sama mereka, orang-orang musyrik yang hidup di zaman itu, man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Kalau Anda Muhammad mau tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit-langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang mengatur matahari, bulan, la yaqulunna Allah, mereka akan bilang Allah. Mereka nggak bilang yang ciptakan itu Tuhan-Tuhan mereka, Pak. Mereka nggak bilang yang ciptakan itu Tuhan-Tuhan mereka. Padahal mereka nggak nyembah Allah, Pak. Mereka sembah Lata, Uzza, Manat. Ajib. Sungguh menakjubkan. Allah nggak mereka sembah, tapi mereka yakini Allah yang menciptakan. Mereka menyembah sesembahan yang mereka yakini tidak menciptakan. Ini aneh tapi nyata. Ini aneh tapi nyata. Dan ini terjadi. Ini kabar dari Allah. Lihat Pak. Makanya Allah tutup begini. Fa'anna yu'fakun. Terus kenapa mereka bisa berpaling dari kebenaran? Paham enggak? Kenapa kok? Padahal dia tahu yang ciptakan adalah Allah. Kan kalau kita mau bicara logika Pak, bapak kita sama bapak orang lain, mana yang lebih kita harus muliakan? Hah? Bapak kandung kita sama bapaknya orang lain, mana yang harus kita lebih muliakan? Pakai kepala juga kan kita sudah bisa jawab, ya bapak kita lah. Sahih Pak? Secara kepala kita nih, akal kita,
Kalau ditanya ibu kandung kita atau ibu tiri kita, mana yang lebih kita utamakan? Ibu kandung. Maka salah besar. Seorang sangat baik pada bapaknya orang lain, jadi musuh dengan bapaknya, itu salah. Kenapa? Terjadi nggak hal ini? Ada nggak hal ini terjadi? Terjadi Pak? Terjadi. Orang bisa lebih sayang sama temennya dibanding pada orang tuanya. Ada? Orang bisa sayang pada temennya daripada kepada kakak adiknya. Kenapa ini bisa terjadi? Makanya Allah katakan, fa'anna yu'fakun. Terus kenapa mereka bisa dipalingkan? Kalau bukan karena yang namanya kesombongan. Sombong itu menghalangi berbagai macam kebaikan. Sombong itu hanya menghasilkan penyesalan. Tapi iblis sih nggak nyesel. Iblis nyesel nggak sih? Iblis nyesel nggak dengan sikap sombongnya? Nyesel nggak? Enggak. Coba, mana bukti nggak sombong? Bukti nggak nyesel? Dia bilang sama Allah apa? Ya udah deh, kalau emang ditetapin sesat, ditetapin akan dihukum, tunda aja hukumannya nanti sampai hari kiamat. Apa bukan sombong? Bapak, kalau bapak udah diputusin, kalau kita diputusin sama hakim, ketok palu, Anda terbukti bersalah. Kira-kira yang waras gimana? Yang waras ketika diputusin, ya Anda telah terbukti bersalah. Orang waras gimana? Banding Pak. Banding gak sih? Yang waras banding gak? Banding. Pak, iya saya salah Pak. Saya salah Pak. Saya ngaku salah Pak. Tolong Pak, diringankan hukumannya Pak. Tolong Pak, saya punya istri, saya punya anak-anak, saya punya bayi. Tolong Pak, hukumannya diringankan Pak. Seperti warasnya Nabi Adam. Itu waras tuh. Salah kan? Salah nggak? Salah nggak? Salah kan? Habis itu gimana? Rabbana zalamna anfusana, ini waras nih. Ngaku salah, udah ngaku salah. Dia nggak pakai kelat-kelit. Kalau bahasa kepolisian, kooperatif ya. Betul Pak? Kooperatif deh. Adam jadi contoh buat kita. Kita nggak usah berkelit, udah salah aja. Kita nggak usah berkelit sama Allah. Kita ini banyak salah sama Allah. Banyak salah nggak Pak? Banyak Pak. Kita ini banyak salah sama Allah. Nggak usah berkelit. Ucapkan apa yang diucapkan oleh Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ini kita ucapkan. Kita harus gentle. Kita sama Nabi Adam lebih banyak mana salahnya Pak? Ya jauh kemana-mana. Salahnya kita sama salahnya Nabi Adam banyak mana? Ya banyak kita. Kita melek aja udah salah. Kita baru melek aja udah salah Pak. Kapan? Kok bisa Ustadz? Bisa. Antum melek baca doa nggak? Iya kan? Pas melek nih, ngapain? Langsung ambil remote, cekrek bola Prancis Inggris atau aktivitas yang lain. Melek aja udah salah Pak. Kopi. Harusnya gimana? Berdoa. Begitu melek dari tidur apa? Berdoa. Hafal nggak doanya Pak? Gimana doanya? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana. Kita baru melek aja udah salah, Pak. Baru melek aja udah keliru. Gitu. Jadi Nabi Adam sama kita kesalahannya banyak mana, Pak? Ya nggak sebanding ya. Nabi Adam kesalahannya itu aja udah itu tuh. Tapi penyesalannya gimana, Pak? Luar biasa tuh. Pak, ini juga jadi satu harapan buat kita. Kalau kita yakin Allah Maha Pengampun sebagaimana Nabi Adam, maka kita pun akan punya potensi dapat ampunan, Pak. Itu harus yakin kalau Allah itu Maha Pengampun. Tuh Nabi Adam diampuni nggak dosanya, Pak? Diampuni nggak? Diampuni. Yakin dia Allah Maha Pengampun. Iblis konyol ya. Konyol nggak iblis, Pak? Hah? Konyol kan? Udah tahu salah dia. Udah nanti salah ya. Nanti salah. Ya udah deh kalau gitu hukumnya tunda aja nanti di hari kiamat. Kita sudah tervonis salah di medan di mana? Di persidangan pengadilan salah. Terima kasih Pak, hukumannya nggak bisa lebih berat lagi dari ini. Ya Allah, saya rasa ini bukan orang waras atau keturunan iblis jangan-jangan. Hah? Yang waras kan banding Pak. Pak tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, ringankan Pak, ringankan Pak. Nangis dia Pak, nangis nggak Pak? Nangis Pak, iya saya salah, saya khilaf Pak, saya salah, saya khilaf Pak. Tuh kalau nangisnya sama Allah diampuni nggak? Diampuni tuh, nangis ngerengek terus kayak begitu diampuni sama Allah. Allah Maha Pengampun, suka Allah. Oke, sampai tingkat ini bapak-bapak sudah mulai ngantuk belum? Sudah. Kalau sudah mulai ngantuk, kita break off. Dari nanti khawatirnya pengajian justru tidak menghasilkan pahala. Gitu. Ya. Tapi kalau belum ngantuk, kita lanjut sedikit lagi. Gimana, Pak? Minum susu dulu, Pak. Minum, Pak. Masya Allah. Susunya istiqomah ya Pak ya. Tiap pengajian ada, Masya Allah. Asal jangan bulan Ramadan aja kali Pak ya. Oh istiqomah, berat istiqomah. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sampai titik mengetahui Allah yang menciptakan kita berdasarkan ayat Al-Quran, termasuk orang non-muslim pun meyakininya. Dia meyakini Pak. Ya. Kemudian berikutnya kenapa sebagian kita yang ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan Anda, dia akan jawab Allah. Sahih Pak? Sebagian besar manusia, mayoritas manusia ketika ditanya siapa yang menciptakan Anda, mereka akan menjawab Allah. Oleh karena itu kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan hati bisa memindahkan pengetahuan itu pada
keyakinan dan beramal soleh. Ini di luar kemampuan kita, Pak. Ini di luar kemampuan kita. Kita punya ilmu atau kita diberikan ilmu sedikit oleh Allah, kemudian Allah gerakan hati kita untuk beribadah. Ini di luar kemampuan kita, Pak. Kita harus akui ini, Pak. Ini kemudahan dari Allah, bukan hati kita yang hebat. Dan kita juga khawatir, Pak. Kita khawatir kembali kepada hati yang dahulu, yang sekarang dirasakan oleh sebagian saudara kita. Hati yang tidak peduli dengan ibadah. Hati itu adalah hati yang mati, Pak. Hati mati itu, Pak. Kalau tidak boleh dikatakan mati, maka dikatakan hati itu hampir mati. Saat kita enggak beribadah atau bahkan enggak ada keinginan untuk ibadah, enggak tertutup kemungkinan, Pak, hati kita bisa seperti itu kembali. Mungkin, Pak, sangat mungkin. Kita enggak bisa kontrol, enggak tertutup kemungkinan. Kita yang detik ini senang datang pengajian, detik berikutnya, menit berikutnya, hari berikutnya yang kita senang datangi adalah diskotik atau tempat maksiat. Tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka ini di luar kemampuan kita. Kita bisa seperti ini di luar kemampuan kita. Wallah, bukan kita yang mampu, Pak. Makanya kalau kita menyadari ini di luar kemampuan kita, maka sikap yang terbaik minta sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, istiqomahkan. Ini di luar batas kemampuan kita. Ini taufik dari Allah, Pak. Kita nggak boleh mengklaim ini kehebatan kita. Enggak. Allah yang gerakan hati kita. Oleh karena itu, ketika kita menengok ke belakang, saat suara azan itu tidak berpengaruh di hati kita. Misalnya ambil satu contoh sholat aja. Saat suara azan itu nggak pengaruh di hati kita. Ada efeknya sedikit pun. Keinginan untuk sholat juga nggak ada. Mungkin ini terjadi. Allahu Akbar. Kalau tidak boleh dibilang mati, hati itu hampir mati. Apa kata Allah tentang hati orang-orang yang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah? Bergetar, Pak. Hatinya bergetar, merespon panggilan Allah, direspon. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah atas nikmat ini, dan kemudian kita berdoa semoga hati kita tetap hidup. Semoga hati kita tetap hidup. Karena hakikat mati adalah mati hatinya, gak hidup. Hakikat mati adalah orang yang lupa sama Allah. Nabi katakan, alladzina
yadhkurunallah walladzina la yadhkurunallah kamathalil hayyi wal mayyiti atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hakikat orang yang beribadah, yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, yang tidak beribadah, hakikat perbedaan mereka seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka pada hakikatnya manusia yang tidak mengibadahi Allah, walaupun ruh ada di dalam tubuhnya, dia bangkai berjalan. Hakikatnya dia bangkai berjalan. Karena hakikat orang hidup dikiaskan oleh Nabi adalah orang yang ingat pada penciptanya, orang yang beribadah kepada penciptanya. Maka sesombong-sombongnya manusia siapa? Siapa manusia paling sombong? Fir'aun. Kemudian siapa manusia paling Fir'aun sombong sahih. Siapa? Qarun. Secara umum siapa? Orang kafir. Kenapa? Pak, orang kafir ada yang bangun masjid nggak? Orang kafir ada yang bangun masjid? Ada? Bantu pembangunan masjid? Ada? Musola? Bangun panti asuhan? Pengobatan gratis? Ada? Ada. Ini semua ada. Tapi keluar nggak dari lafaz syarrul bariyah? Keluar nggak? Keluar nggak dari lafaz ini? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika apa? Syarrul. Walaupun masjid udah mereka bangun, mereka tidak terangkat namanya di sisi Allah. Tetap Allah namakan mereka seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena mereka nggak mau sujud sama Allah. Sebaik-baiknya manusia di bumi ini, seluruh orang bilang dia baik, tapi dia tidak mau sujud sama penciptanya, dia orang terburuk di bumi ini. Dia orang terjelek. Pak Allah yang bilang syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, bukan manusia Pak, makhluk. Kenapa? Kenapa Mas? Karena makhluk semuanya bertasbih. Sahih Pak? Babi itu haram, tapi dibunuh boleh nggak? Anjing itu haram, dibunuh boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Bertasbih. Tuh. Kecuali binatang yang membahayakan kita. Subhanallah Pak. Karena mereka bertasbih. Semuanya bertasbih Bapak. Maka seburuk-buruk manusia versi siapa? Versi siapa? Hah? Versi Allah siapa? Seburuk manusia versi Allah siapa? Kafir. Yang bilang Allah ulaika, Insya Allah. Walaupun udah bangun masjid, walaupun masjid, ada nggak orang bagiin peci, bagiin sarung, bagiin sembako nggak sholat? Hah? Ada ya? Dia bagiin peci, dia bagiin sarung, dia bagiin gamis, dianya nggak sholat. Ada? Dia bikin lampu lilin nerangin sekitar, dianya sendiri kebakar. Sama seperti Yahudi yang
orang tua Yahudi yang mengizinkan anaknya masuk Islam, Pak. Saat Nabi datang menjenguk anaknya yang sakit, kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Masuk Islam, taati Abul Qasim, silakan. Anaknya bersyahadat, bapaknya ora. Ya Pak ya. Anaknya bersyahadat sama kayak kita. Anak disuruh ngaji, bapaknya ora. Gitu. Anaknya disuruh sholat ke masjid, sholat. Bapaknya ora. Ora. Ya wis lah. Ya wis, sudah 6:30. Cukup sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali. Semoga Allah beri kemudahan, keistiqomahan. Terus berdoa, kita butuh Allah. Hanya Allah yang kita butuh, terutama dalam mengontrol hati kita. Semoga Allah selalu berikan hidayah untuk hati kita. Kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah berkenan untuk menerima amal kita di pagi hari ini. Dan semoga Allah berkenan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita di majelis ini dan di tempat-tempat lain. Semoga Allah Jalla Dzikruhu memberikan kita kesempatan untuk terus beramal soleh sampai kita meninggal dunia. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua menjawab pertanyaan mungkar dan nakir kelak di alam kubur kita. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua melewati siratal mustaqim. Semoga Allah bebaskan kita semua dari siksa kubur. Semoga Allah jadikan surga Firdaus menjadi tempat kembali kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua melihat wajahnya Allah di surga nanti. Dan semoga Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Dan semoga Allah masukkan kita ke surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.